Sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Bapak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pagi sehat. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Jadi sebelum kita lanjut ke kita, maka kita berdoa terlebih dahulu. Apa tadi dari doanya? Baik semuanya, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Husna. Nah, baik. Seperti di sini, ucapkan terima kasih kepada Bapak semuanya yang telah hadir memenuhi undangan yang telah Bapak berikan pada hari ini. Nah, Bapak mau tanya dulu nih. Sebelumnya Bapak semua sudah ada yang tahu belum kegiatan kita di sini? Belum Tahu ya. Oke, jadi mengenai tahu semua yang ada Bapak semuanya. Belum. Ini Bapak kasih tahu bahwasanya kegiatan kita pada pagi hari ini itu adalah konseling kelompok. Nah, di sini ada Bapak semuanya ada yang sudah pernah dengar konseling kelompok? Belum, Pak. Pernah dengar? Ya, ada yang tahu ya, ada yang tahu, ada yang tahu juga. Jadi mungkin di sini Bapak jelaskan sedikit konseling kelompok itu apa. Jadi konseling kelompok itu kegiatan kelompok seperti yang kita lakukan sekarang ini, yang mana nantinya di dalam kelompok ini kita membahas suatu permasalahan individu yang dialami oleh Ananda Bapak Sumana, salah satu dari Ananda Bapak Sumana. Yang mana dari permasalahan ini kita bahas sama-sama, kita diskusikan, kita carikan jalan keluarnya secara masing-masing. Paham Ananda Bapak Sumana? Jadi selama kegiatan kita dia Bapak harap Anda semuanya bisa menjaga kerahasiaannya dari hal-hal yang sekiranya tidak layak untuk kita sebarkan ke luar dan kita bukan saja sampai di sini. Dan itu Bapak harap juga dalam kegiatan konseling kelompok kita kali ini, Bapak harap Anda Bapak semuanya bisa terbuka dalam menyampaikan pandangan ataupun pendapatnya dari dan Bapak harap juga ada Bapak semuanya datang ke sini secara sukarela. Apakah ada Bapak semuanya sukarela di sini? Nah, dari penjelasan singkat yang Bapak sampaikan tadi, ada yang mau ditanyakan lagi mengenai konseling kelompok? Dan sudah Pak semuanya. Berarti kita bisa mulai. Nah, sebelum kita lanjut lagi, ini kan kita belum saling mengenal ya satu sama lain karena Bapak juga mengambil nama-nama dan Bapak semuanya dari beda-beda kelas ya. Jadi mungkin kita bisa merasakan perkenalan terlebih dahulu. Nah, jadi perkenalan dulu nanti isinya silakan perkenalkan namanya, kelasnya dan makanan favorit di kantin sekolah. Oke, kita sama-sama tahu makanan yang ada di kantin sekolah ini. Paham dengan Bapak semuanya? Ada yang mau mulai perkenalan dulu? Atau Bapak dulu? Oh, dia dulu. Ya. Perkenalkan semuanya, nama saya Robiatul Adulianaka, bisa dipanggil ya, dari kelas 12 Makanan kesukaan saya di kantin itu ada cireng. Halo. Halo semuanya, perkenalkan saya Robiatul Ibu, biasa dipanggil dari kelas 11 IPA 2. Makanan kesukaan saya itu adalah bakso. Halo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Fitri, biasa dipanggil Fitri. Saya dari kelas 10 IPA 1. Makanan kesukaan saya di kantin ini semuanya. Saya berasal dari kelas 12. Saya Halo semuanya, perkenalkan nama aku Husna Fikri ya. Bisa dipanggil Husna. Makanan kesukaan di kantin itu pop mie. Semuanya. Sekarang Anda Bapak semua sudah kenal belum sama Bapak nih? Belum. Bapak sudah kenal di sini. Jadi nama Bapak di sini Pak Novel Abdul Ghani. Bisa Anda Bapak semuanya panggil Pak.
Jadi Bapak di sini juga termasuk salah satu guru yang baru masuk sekitar 2 atau 3 bulan. Ya, makanan dari Bapak ini selama 2 bulan ini itu nasi kuning. Yakin ya, umur. Tahu ya teman semuanya? Tahu, tahu. Halo, salam kenal semuanya. Halo, Pak. Nah, oke, jadi di sini udah pada kenal satu sama lain. Baik, kalau begitu Bapak jelaskan kembali bahwasanya di kegiatan konsumen maupun kita nanti Bapak harap teman Bapak bisa terbuka dengan berkaitan dengan permasalahan. Jadi jangan takut atau ragu dalam menyampaikan permasalahan. Jadi untuk mekanismenya nanti Bapak akan memberikan kesempatan satu persatu untuk menyampaikan permasalahan individu yang ada Bapak semuanya. Kemudian setelah itu kita diskusikan secara sama-sama mana yang mau kita bahas terlebih dahulu permasalahan. Sampai sini paham ada Bapak semuanya? Paham ya. Nah, sebelum itu Bapak Ibu dan Bapak semuanya sudah nyaman? Sudah, Pak. Apakah ada yang mau kita lihat terlebih dahulu? Iya, Semuanya sudah siap? Iya, Pak. Siap, Pak. Sudah siap? Mungkin bisa kita mulai dari masuk nomor pada bagian ini. Apakah di sini ada yang bersedia terlebih dahulu untuk menyampaikan permasalahannya? Adik-adik itu kan banyak tugas Pak. Jadi saya pun merasa kalau tugas itu terlalu banyak. Jadi saya pada menyelesaikan itu hampir satu semua. Jadi saya satu ganda gitu sih, Pak. Banyak tugas ya, tugasnya itu dikerjakan satu semua destinasi ya. Ada lagi nih maksudnya. Silakan maksudnya. ini persangka Rodia, tapi kalau dari sendiri ini lebih ke manajemen waktunya kurang Pak. Jadi keteteran tugasnya. Tugasnya juga kurang lebih sama dengan dia. Tugas yang manajemen waktu juga baik. Ada lagi. Perasaan perasaan kalau gitu nanti kita diri berarti motivasi belajar diri sekarang kita oke nantinya Jadi saya untuk memulai magang ya, saya kalau presentasi melakukan hal baru, jadi saya tidak jadi dan sementara permasalahan berjalan jadi ada dia yang permasalahannya memiliki tugas yang menumpuk dan sangat banyak tapi dalam pengerjaan itu ekstensi kemudian bisa juga kembali sama tugas yang banyak tugas yang tadi manajemen waktunya jadi kacau dan dari sama jadi dalam masalah ini juga ada motivasi jadi perasaan ya perasaan mana dari sulit mengontrol emosi perasaannya dan tadi kalau dari yang ada ya takut untuk memulai hal yang baru. Nah dari kelima permasalahan yang telah Anda Bapak sampaikan tadi kira-kira permasalahan mana nih yang mau kita bahas? masalahnya rupiah. juga saya sendiri itu merasakan apa yang dirasakan pilih Pak sulit mengontrol waktu dan menjaga terjadinya keadaan. Jadi ada juga pertanyaan hal yang sama. Ada lagi? Sama Pak, dan saya lebih membahas masalah dia karena ini kan juga minggu-mingguan kan Pak. Jadi sepertinya permasalahan dia lebih kita prioritaskan Pak. Ada lagi yang ada yang Sama Mbak sepakat. Karena Mas, sepakat. tadi kata dia juga jadi begadang karena tugasnya berjalan kami satu begadang kan kami lupa itu ada kemarin juga sama saya kan Pak. Jadi dipikir
Oke, jadi di sini ada pesannya sepakat untuk membahas permasalahan dari dia. Sepakat. Sepakat ya. Dan Bapak juga dengar tadi permasalahan dari analisme tidak jauh dari permasalahan ini. Jadi mungkin pada pertemuan kali ini kita bisa membahas permasalahan dari mungkin boleh dari Ananias sampaikan permasalahan yang kita seperti itu. Kayak saya ceritakan di awal tadi Pak, jadi karena tugas itu benar-benar banyak dari semua mata pelajaran, jadi semuanya itu kayak dikasih sebelum UAS ini, kayak dikasih sebelum UAS. Jadi semuanya itu memang harus dikerjakan dalam waktu 2-3 minggu. Nah, sedangkan setiap hari itu masih kelas gitu. Jadi saya nggak bisa masa waktu untuk mengerjakan tugas itu karena memang sih saya cicil atau kayak apa, tapi nggak selesai. Jadi semuanya saya selesaikan tuh, misalnya besok ngumpulin tugas A itu saya selesaikan malamnya. Jadi itu sih Kak, jadi saya tunggu semua walaupun waktunya 2 mingguan itu saya merasa waktu itu nggak cukup. Jadi permasalahan dari Ananias ini waktu yang diberikan sangat singkat yang bisa dibilang hanya 2 minggu dan dia juga menunda tugas dalam menunda pekerjaan dalam mengerjakan tugas. Gimana kira-kira menurut Anda dari Pak? Kita akan terlebih dahulu. Silakan Musna. Jadi pertanyaannya sebelumnya setelah dikasih tugas banyak itu dari guru-guru, dia ini nggak kayak kepikiran mau melakukan hal apa dulu atau milih-milih tugas yang mau dikerjakan dahulu, itu gimana dia? Boleh silakan dia. Jadi kalau misalnya dikasih tugas itu, misalnya ada 3 tugas yang dalam waktu setahun dikasih dari pelajaran yang berbeda. Nah, itu saya lihat dulu yang mana yang paling susah dikerjain ataupun yang mana yang harus selesai duluan. Misalnya dari paling tugas A itu minggu depan, soalnya tugas B itu 2 minggu lagi. Jadi berarti saya selesaikan tugas A dulu. Tapi walaupun saya udah bikin skala prioritasnya itu dan saya juga berusaha untuk mengerjakannya sebelum H1, saya tetap kayak nggak bisa gitu loh. Jadi kayak semuanya tetap H1 saya kerjain. Walaupun di sini dia sudah memprioritaskan tugas mana duluan yang mau dikerjakan, tapi tetap aja dia ini mengerjakannya hanya satu gitu. Jadi dengan beberapa tambahkan lagi. Yang saya tangkap dari berita-berita tadi berarti dia memang melakukan prokrastinasi itu karena tidak ada waktu gitu, karena merasa kerja banyak masih kelas, bukan menunda-nunda karena keinginan dia. Misalnya kalau kalian tidak begitu kayak sekolah ya, berarti memang karena juga tidak ada waktu. Sebenarnya bukan karena sebenarnya bukan karena nggak ada waktu atau kayak waktunya itu terlalu, tapi kayak nggak tahu, nggak bisa aja walaupun saya udah, karena udah ngerjain tuh, udah misalnya ada tugasnya tuh 10 halaman gitu, dan saya kerjain 2-3 halaman, tapi nanti tetap aja pas satu tuh kayak mereka ini belum selesai atau kayak ini tuh belum pas dan lain-lain. Jadi saya atau saya finish itu ya. Oke, jadi dia tadi Dia ini tadi Selesai itu Oke, kalau dari dia tadi katanya mau setelah penyusul kecil tetap siap itu kayak jadi tetap tidak dia apa hambatan yang menurut dia itu finish dengan satu. Ini sebenarnya hambatannya gimana? Kali kegiatan saya itu ya yang sama dengan teman-teman kayak terus tuh pulang nanti kayak dari sini rumah dari pertama, terus tuh sekolah medsos sudah kita terus saya kayak kalau malam itu memang mengerjakan tugas saya jadwalnya. Entah kenapa kayak semuanya itu kan nggak bisa selesai kalau mau ini masih ya udah tahu nih harus ngapain itu nggak selesai itu. Oke, silakan Musna. Berarti sebelum ini emang nggak ada faktor lain gitu ya, kayak ada masalah luar gitu atau adanya kurang support dari yang terdekat kayak ayo kerja tugasnya gitu, jadinya
kalau nggak ada support, kalau ada masuk gitu kan terhambat kan kita ngerjain tugasnya, itu merasa malas. Jadi kalau dari dia sendiri gimana nih? Apakah ada faktor lain yang menyebabkan dia ini jadi menunda tugas sampai mengerjakan itu hanya satu dia berbeda? Karena misalnya itu, jadi saya kayak jadi sadar itu sih kayaknya karena teman-teman saya itu kalau katanya ada selesai belum ini, oh belum, kayaknya karena mereka bilang kayak gitu jadinya saya tuh kayak ya udah kerjakan sebisanya sekarang, tapi besok ya udah mereka kan lulus, tapi kayak karena itu sih beda lulus. Sehingga dia motivasi kawan dan kawan yang ujian, jadi dia bisa juga. Nah, itu aku mau nanya juga nih, dalam pengerjaan tugas itu dia biasanya mengerjakannya sendiri atau bareng sama teman-teman? Kalau saya pak, tipe yang nggak bisa sendirian itu bagian tugasnya. Jadi kalau emang mau tugas tuh saya ajak orang lain, memang ada telepon apa emang di luar. Kalau di kamar saya nanti tidur. Gimana tanggapannya dari beberapa yang lainnya? Kan itu. Nah, saat dia menjadi ke situ, cuma kadang mbak sulit dia itu sulit dia punya pendalaman. Itu sih nggak terlalu banyak, aslinya ada kendala, tapi kayak selain itu misalnya ke kelompok itu kan masih cari solusi bareng-bareng. Tapi kalau masalah kalau tugas individu itu jarang sih adanya. Tapi kayak minimal saya ada tugas jurnal 3 teman itu. Nah, saya tuh udah ngerjain itu, udah nulis kan. Walaupun saya udah jurnal, ya udah sama teman ngerjainnya, udah ada motivasi gitu lah. Tapi tetap aja selesainya 2 tadi pagi. Tapi saya udah ngerjain kalau udah setengah, udah lebih gitu. Tapi nggak bisa selesai kan? Tapi dia juga nggak tahu kenapa tidak selesainya. Ini silakan Alia. Pertanyaan kan dia bilang tadi udah nyicil dari sebelum-sebelumnya, tapi tetap selesai itu hamil 1. Nah, mungkin ada nggak batas atau apa yang buat dia itu selesai ngerjain dari sebelum-sebelumnya? Mungkin kan dia tadi ngerjain tugas nih dari malam, tapi nggak selesai. Nah, waktu nggak selesai itu apa batas dia tuh menghentikan kerjaan di malam? Lelah dan itu kalau saya capek tuh kayak emang nggak bisa ngomong-ngomong, pengennya tuh entah emang istirahat atau tidur nanti. Jadi memang kita tidak bisa memaksakan juga ya. Kalau kita berjanji sudah lelah, kita nggak bisa memaksakan tugas itu dikerjakan. Mungkin itu juga dari faktor dari yang dialami dia tadi, kenapa berusia 3 hari itu mungkin karena sudah lelah, tidak ngantuk, Nah, gimana nih untuk anda bapak yang lainnya? Apakah anda mau bertanya lagi, memberikan pendapat, atau anda memberikan solusi? Jadi review-an kan? kalau dari saya Pak, nah, dia ini sebenarnya sebenarnya dari menyadari Pak, misalnya ketika dia mengatakan tugas itu ketika dia mengerjakan tugas itu, nah kalau misalnya dia kelamaan dengan tugasnya dia udah merasa lelah dan capek. Tapi kalau misalnya ini Pak, saran dari saya sendiri, sebaiknya dia itu ketika sudah memberikan tugasnya, dia mulai menetapkan kira-kira tugas mana nih yang harus dikerjakan duluan, kayak sedikit ya, langsung semuanya dikerjakan ketika menjelang hari deadline ataupun mendekati seperti itu. Jadi udah mulai disusun dari hari pertama, tapi nggak langsung banyak seperti itu. Sehingga itu juga dia jangan terlalu fokus mengumpulkan tugas itu, tapi melakukan kegiatan-kegiatan yang dia suka juga, baru mungkin tugasnya. Kalau dari, nah jadi kalau sarannya dia tadi, dia sudah menyadari juga kan tentang masalah di dalamnya. Jadi
begitu tugas itu nanti diberikan oleh guru, mungkin dia sudah bisa menyicilnya dari awal, bahkan dari setelah tugas itu diberikan. Jadi dia sudah bisa menentukan kapan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Jadi yang ada pertanyaan lain. Jadi Usna tadi ya, Usna tadi ya. Enggak. Sebelumnya mau nanya nih, tadi kan dia udah bilang faktor apa saja yang membuat dia ini menunda tugas. Nah sekarang aku mau nanya ke dia, ada nggak faktor-faktor yang membuat dia ini semangat untuk mengerjakan tugasnya? Entah itu ada makanan, cemilan, teman yang support, atau mengerjakan itu di tempat yang memang nyaman gitu. Kalau kita waktu yang keluar kalau jadi ya kalau memang mau ngerjain tugas ataupun yang ada deadline itu memang harus keluar. Kalau nggak keluar tuh minimal ada yang nemenin. Jadi emang itu yang membuat lebih semangat mengerjakan tugas tersebut, lebih semangat kayak ya udah ada teman yang ngerjain tugas juga, jadi kayak sama-sama mengerjakan dan ada tujuannya gitu. Jadi ya sih kayak gitu. Apa? Jadi itu apa makan? Ini yang masih progres dia itu bisa lebih semangat, lebih termotivasi kalau ada teman dalam mengerjakan tugasnya. Kita mengerjakan tugas secara sama-sama. Apa mau nanya nih, kira-kira teman-teman dari dia nanti itu mendukung nggak dalam pekerjaan? Untuk motivasi saya juga ngajak yang mau kayak tugas itu pastinya orang-orang yang mau mendukung saya juga. Jadi kalau emang saya ngerasa dia atau orang lain nggak bisa gitu, saya nggak ada. Jadi saya emang cari orang-orang yang mau dan kayak emang suka saya. Memang dengan teman-teman yang mau mengerjakan tugasnya. Dan ada lainnya Kayak dari pemaparan dan penjelasan dia tentang apa yang dia alami tadi, kami memberikan saran agar tugas dia ini tidak menumpuk dan selesai itu bermanfaat. Nah, waktu pengerjaan tugasnya kan tadi dia ngerjainnya sama teman-teman. Jadi waktu ngerjain itu, misalnya keluar dia tuh nggak usah langsung pengen mau cepat selesai gitu. Ini waktu ngerjain nih, kerjakan 30 menit, habis itu 10 menitnya dia boleh istirahat dulu. Jadi dia tuh nggak mikirin biar ini gimana biar cepat selesai, tapi hasilnya tuh yang kita kerjakan betul-betul selesai nantinya. Jadi nggak tunggu sampai dulu. Jadi kalau dari saran dari yang ada tadi, mungkin dia bisa menuju tugasnya dengan mungkin bisa 30 menit mengerjakan tugas, habis itu di sela-selanya istirahat 5 menit atau 10 menit, kemudian nanti kerjakan lagi tugasnya seperti itu. Dan yang pertanyaannya, apakah ada memberikan solusi juga? Dari cerita dia tadi kan yang saya dengar itu salah satu faktor dia menunda itu kan karena ketika menanyakan kepada teman dia juga belum siap, jadi dia juga terbawa santai gitu kan. Nah jadi itu faktor dia menunda. Menurut saya memang yang paling penting sih kontrol diri. Jadi dia harus bisa menetapkan dalam diri dia, nggak perlu berpatok pada teman gitu kan. Karena kalau tuntutan deadline pasti satu hari juga kita bisa siap kan sebenarnya, cuma dikasih waktu 2 minggu itu juga nggak cukup gitu loh. Jadi mungkin itu kontrol diri, kemudian juga ya kalau saya kan suka tidur kan Pak, cintaan sama tidur. Jadi kalau saya menjadi kita jadi kalau tidak dipikir sekarang pasti ini akan mengurangi waktu tidur saya. Jadi saya cicil itu. Jadi itu motivasi kalau pepatah kalau kita tidak berjalan hari ini maka kita harus berlari di kemudian hari. Patah juga deh. Jadi kalau saran dari Ananda Fitri tadi, dia harus bisa mengontrol diri sendiri. Walaupun tugas itu sekiranya bisa dikerjakan H-1, tapi masih ada lagi tugas-tugas yang lainnya. Nanti semuanya dikerjakan di H-1, biar dia tidak sanggup dan mengerjakan di H-1. Dan juga jangan juga mengikuti teman-teman yang santai-santai,
kegiatan santai, jadi jangan diikuti teman-teman yang lain. Kalau efektivitas ini juga menunjukkan harus ada motivasi ya. Kalau Fikri nanti kalau tugasnya menumpuk dia bakalan mengganggu waktu tidurnya, itu tidak suka karena itu salah satu orang yang suka tidur katanya. Jadi harus ada motivasi dari diri kita sendiri untuk bisa dalam mengerjakan tugas. Dari yang Bapak yang lainnya, ada lagi yang mau menyampaikan solusi? Kan di sini. Tadi dia bilang kan kalau mau ngerjain tugas tuh biasanya sama teman kan. Kalau ada teman itu lebih semangat ngerjain tugasnya. Tapi kalau ada teman yang gak bisa ikut atau emang gak mau ngerjain tugas, dia kan jadi bingung nih sama siapa yang ngerjain tugasnya. Nah, aku ada solusi. Biasanya tuh di media sosial itu kan atau di Discord itu kan banyak kayak kelompok belajar, kelompok mengerjakan tugas bareng-bareng. Nanti ada forumnya itu. Nah, boleh tuh dia gabung di sana, jadi bisa apa namanya berbagi wawasan. Terus ada temen ngerjain tugasnya juga. Kadang lebih jadi sambil teleponan kan. Nah, nanti kalau di Discord itu dia ada forum call-nya, forum telepon barengnya. Itu bisa tuh dia join situ. Ya, kalau dengan dosa tadi, seandainya nggak ada teman yang mau belajar bersama, bisa menggunakan media sosial ya, misalnya seperti contohnya Discord gitu. Jadi kita bisa belajar bareng dengan orang yang baru, kita jadi juga dapat kenal baru, informasi baru. Bahan kebanyakannya ada lagi solusi. Cukup ya. Jadi ini cukup. Jadi yang bisa Bapak simpulkan dari permasalahan dia ini yaitu keseringan dalam mengerjakan tugasnya. Kalau waktu yang diberikan dari guru itu nggak lama, cuma sekitar 2 minggu aja. Dalam pekerjaannya juga dia membutuhkan teman yang support dalam mengerjakan tugas. Kalau ada teman jadi kurang ada motivasi untuk juga. Nah, dan juga tadi di sini Anan dan Anda yang juga sudah memberikan solusinya ya. Dari yang saya dan memberikan solusi bahwasanya dalam mengerjakan tugas mungkin bisa dikerjakan menggunakan pola waktu gitu, 30 menit sama jalan tugas, terus berikutnya istirahat dan seterusnya. Kalau dari yang tadi mengerjakan tugasnya dicicil dari awal sedikit demi sedikit. Saat tugas itu sudah diberikan oleh guru, mungkin dia sudah bisa mencicilnya saat itu atau bahkan kayak teman jadi tugas itu enggak menumpuk. Kalau dari itu juga tadi menunjukkan bahwa kita harus bisa mengontrol diri kita betul-betul dalam tugas. Jangan ikut-ikutan orang lain ya, jangan ikut-ikutan orang lain yang buruk maksudnya. Kalau yang baik mungkin boleh ikutinya gitu. Dan ada juga motivasi dalam mengerjakan tugas itu tadi. Contohnya kalau ada yang PPD tadi dia tidak mau terganggu waktu tidurnya itu termasuk. Dan saran dari anak usaha juga tadi kalau dia memang tidak ada teman untuk mengerjakan tugasnya pada saat itu mungkin bisa mencoba menggunakan media sosial. Jadi di media sosial itu dia bisa bertemu dengan orang baru, terus nanti bisa mendapatkan relasi baru. Jadi bagaimana ada dia apakah sudah bisa disebutkan atau bisa dipahami terkait masalah dia? Mungkin dia modifikasi pada juga yang sudah sangat antusias untuk membahas permasalahan dari saya. Walaupun kayak saya menganggap masalah itu sepele, tapi teman-teman menanggapinya dengan sangat berbaik hati dan memberikan solusi. Tidak ada bilangnya kayak tidak menganggap aku, jadi nggak langsung kecapean gitu di akhir gitu. Ada tugas sebenarnya istirahat atau ada cara yang lainnya. Tadi pada aku juga saya tuh nggak boleh kayak ikut-ikutan hal yang nggak baik dari teman saya, ikut yang baik jangan ikut yang nggak baik dari teman-teman. Terus juga harus punya motivasi, misalnya kayak gitu. Saya juga kayak gitu, ada kesenangan sendiri kalau tidur, tapi saya tuh tipe yang kayak ya udah kalau tidur cepet bangun jam segitu. Jadi mungkin kayak untuk keinginan untuk itu jadi lebih pengen itu
lebih sedikit. Saya bisa cari motivasi yang lain yang bisa membantu sama saya belajar. Yang juga dari tadi bilang untuk menyicil tugas dari awal supaya pas hanya satu pun nggak kaget semuanya. Yang bilang kalau misalnya pakai Discord atau untuk belajar bareng-bareng komunitas yang ada di kursus, mungkin itu yang akan saya lakukan dan tentunya mungkin dengan menguatkan diri saya dan mencari motivasi yang lebih besar dan juga menggunakan teknik-teknik belajar yang membuat saya itu nggak capek tapi efektif. Oke, terima kasih Mbak Yuda dalam mengungkapkan permasalahan ini. Kita tepuk tangan dulu Mbak. Oke, terima kasih kepada Anda Dia sekali lagi telah mau menceritakan permasalahan secara terbuka dan juga anak bapak yang lainnya telah membantu dia dalam menemukan solusi ataupun dalam permasalahan belajar dia. Nah, dan mungkin nanti dia bisa mengikuti saran-saran dari anak bapak semuanya. Tidak hanya dia saja, mungkin anak bapak yang lain juga bisa mengambil sisi positifnya dari kegiatan konseling mereka pada kegiatan ini. Nah, karena S9 sudah selesai nih, kita sudah membahas masalah dari dia tadi. Karena waktu kita juga nggak lama ya di sini. Mungkin pada hari ini kita juga cuma bisa membahas satu permasalahan saja. Nah, jadi sekarang Bapak mau dan Bapak semuanya menyampaikan kesan dan kesimpulan atas kegiatan konseling kita pada pagi hari ini. Jadi maksudnya, silakan dari Kesan yang saya dapatkan Pak dari kegiatan kita ini tentunya sangat bermanfaat ya Pak. Bukan hanya kepada dia yang permasalahannya fokus kita pada hari ini, tetapi juga dari pendapat dan saran dari teman-teman itu yang positif itu semuanya bisa kita terapkan Pak. Kita itu terjadi dalam diri kita, itu sangat bermanfaat. Oke, ada lagi dari Bapak? Sama ya semuanya, kita berikan apresiasi. Nah, selanjutnya dapat semuanya untuk pesan dari kegiatan kita selanjutnya, kira-kira Bapak semuanya inginnya seperti apa ke depannya? Supaya ini banyak pengalaman dan wawasannya. Jadi harusnya kita tambah ya, supaya banyak pendapat dari lebih banyak pendapat dari lagi sama ya. Bahkan untuk waktunya mungkin sama. Untuk waktunya kita ke depan di hari bersama ya, dan mungkin Bapak bisa tambah orang. Nah, oke Bapak semuanya, karena kita sudah berada di komponen dari kegiatan hari ini, Bapak ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada anak Bapak semuanya yang sudah mengikuti kegiatan bersama kita pada pagi hari ini dari awal akhir. Dan di sini Bapak juga minta maaf apabila masih banyak kurangnya dalam pelaksanaan kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita tutup, karena tadi kita di awal kita berdoa, mungkin kita bisa tutup dengan dari dua negara. Apakah dari yang Bapak semua ini bacaan doa? Buat semuanya, karena tadi kita awali dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Bu semua. Jadi ada semua kita sudah selesai kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan yang kata. Apa ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.